Tes. Haleluya. Sahabat Shalom untuk semua para calon mempelai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih untuk saudara bisa bergabung pada Syabat hari ini. Kita akan mulai acara ibadah online kita pada hari ini. Kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Shemayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Shemayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Fangfang. Sahabat Shalom, semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach, mari kita pusatkan pikiran kita untuk kita persekutuan dengan tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat, dosa-dosa yang aku ketahui maupun dosa yang tidak aku ketahui, dosa yang terasa atau yang tidak terasa yang aku lakukan. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, dan ambisi-ambisi, dan akar-akar kepahitan, di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mazmur 123, aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh-roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kuepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani dan rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala
dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani. Kutuk masa laluku dan masa depanku. Kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach. Dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri. Iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni. Roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa. Bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri. Mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat jahat, sundal, percabulan, hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebalakan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, roh pemecah belah, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Efesus 6. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolose 1. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para
pemberontak jalan-jalanmu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah ya Elohim. Tidaklah engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Yahweh dalam Yesua HaMasiah, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kami mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki dan tangan kami dengan kuasa darah Yesua HaMasiah. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan dan kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Mari kita declare di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, biarlah darah Yesua yang akan kami minum dan tubuh Yesua yang akan kami makan akan dwelling bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya, amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua HaMasiah dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya, amin. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Yesua berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Yesua berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Yesua berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yesua HaMasiah, roti biasa menjadi tubuh Yesua HaMasiah, dan di dalam nama Yesua HaMasiah, air anggur biasa menjadi darah Yesua HaMasiah.
Kita akan angkat tubuh Yesus di atas kepala kita. Terima kasih ya Bapak Yahweh atas anugerah-Mu di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia. Mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kita makan dengan iman. Terima kasih ya Bapak Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasiah. Mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kita minum dengan iman. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Bangfang. Yeskel 36. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Mazmur 118, ya, Mazmur 118. Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang Israel berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang keturunan Harun berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang semua orang yang takut akan Yahweh berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari kesesakan aku berseru kepada Yahweh. Yahweh menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yahweh di pihakku, aku tidak akan takut apa yang manusia dapat perbuat kepadaku. Yahweh ada di pihakku untuk menolong aku. Maka aku melihat para pembenciku dikalahkan. Haleluya, amin. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada para penguasa. Semua bangsa mengelilingi aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Ya, mereka sungguh-sungguh telah mengepung aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Mereka mengelilingku seperti lebah, tetapi mereka akan dipadamkan seperti api semak duri. Karena sesungguhnya aku akan membinasakan mereka dalam nama Yahweh. Dengan kuat engkau mendorong aku jatuh, tetapi Yahweh menolongku. Yahweh itulah kekuatanku dan mazmurku, dan Yahweh adalah keselamatan bagiku. Suara sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan, tangan kanan Yahweh yang ditinggikan, tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati sebab aku hidup dan akan memberitakan perbuatan-perbuatan Yahweh. Bukalah bagiku pintu gerbang kebenaran, aku harus masuk ke dalamnya. Aku harus menyanjung Yahweh. Inilah gerbang Yahweh. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Haleluya. Amin. Aku mau menyanjung Yahweh karena Yahweh menjawab aku dan Yahweh menjadi keselamatan bagiku. Batu yang telah juru bangunan tolak sudah menjadi kepala penjuru. Ini perkara yang dari Yahweh. Hal ini menakjubkan di mata kita. Inilah hari yang telah Yahweh tetapkan. Kita akan bersukacita dan bergembira ria di dalamnya. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu. Selamatkanlah sekarang. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu. Buatlah aku makmur sekarang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kami memberkatimu dari bait Yahweh. Yahweh adalah Elohim dan Yahweh memberikan terang kepada kita. Ikatlah korban dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Engkaulah Elohimku dan aku akan menyanjung Yahweh ya Elohimku. Aku akan meninggikan Yahweh. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Yahweh baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Yahweh. Haleluya. Amin.
Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepada Yahweh dengan sepenuh hatiku. Aku akan bermazmur bagi Yahweh di hadapan para ilah. Aku akan bersujud ke arah tempat kudus Yahweh dan menyanjung nama Yahweh atas kasih setiamu dan atas kebenaran Yahweh. Karena Yahweh telah membuat firman-Nya dahsyat atas semua kuasanya. Pada waktu aku berseru, Yahweh menjawab aku. Yahweh menguatkan aku dengan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan menyanjung Engkau ya Yahweh, karena mereka telah mendengar perkataan mulutmu, dan mereka akan menyanyikan jalan-jalan Yahweh, sebab besarlah kemuliaan Yahweh. Meskipun Yahweh bersemayam di tempat yang maha tinggi, tetapi Yahweh memedulikan orang-orang yang rendah, tetapi Yahweh mengenal orang sombong dari jauh. Yahweh akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku. Ya Yahweh, kasih setiamu tetap untuk selamanya. Janganlah meninggalkan perbuatan tanganmu. Haleluya, amin. Mazmur 145. Aku hendak meninggikan Yahweh, ya Elohimku, ya Raja, dan memuji namamu sampai selama-lamanya. Aku mau memberkati Yahweh setiap hari, dan aku mau memuji namamu sampai selama-lamanya. Sungguh besar Yahweh dan sangat terpuji, dan kebesarannya tak terselidiki. Generasi ke generasi akan memasyurkan pekerjaan Yahweh, dan mereka akan menceritakan perbuatan Yahweh yang hebat. Aku mau merenungkan semarak kemuliaan Yahweh yang agung dan perbuatan Yahweh yang ajaib. Dan mereka akan berbicara tentang kedahsyatan perbuatan Yahweh yang menakjubkan. Dan aku mau memberitakan kebesaran Yahweh. Mereka akan menyatakan peringatan tentang kebaikan Yahweh yang berlimpah-limpah. Dan akan bernyanyi atas kebenaran Yahweh. Yahweh pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya besar. Yahweh itu baik bagi semua orang. Dan rahmat-Nya ada pada semua perbuatannya. Seluruh karya Yahweh akan menyanjung Engkau ya Yahweh, dan orang-orang saleh Yahweh akan memberkati Yahweh. Mereka akan memperkatakan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitakan kuasa-Mu kepada umat manusia dan kemuliaan kerajaan-Nya yang agung. Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang kekal selamanya, dan pemerintahan-Mu ada pada setiap generasi dan generasi. Yahweh menopang mereka yang jatuh dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Mata semua orang berharap kepada Yahweh, dan Yahweh memberikan kepada mereka makanannya pada waktunya dengan membuka tangan-Mu dan memuaskan hasrat setiap makhluk hidup. Yahweh itu benar dalam segala jalannya dan kasih setia dalam segala perbuatannya. Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggil Yahweh dalam kebenaran. Yahweh akan memenuhi hasrat orang yang takut akan Dia, dan Yahweh akan mendengar jeritanku dan menyelamatkan aku. Yahweh menjaga semua orang yang mengasihi Dia, tetapi Yahweh membinasakan semua orang fasik. Mulutku akan membicarakan kepujian Yahweh. Semua makhluk akan memberkati nama kudus Yahweh untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mazmur 91 ya saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya, supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak singa dan ular berbisa. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya, amin. Sebab
Aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi. Karena aku telah mengenal nama Yahweh, aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya, amin, haleluya. Saya persilakan Henok untuk berdoa pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami Kingdom Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Yahweh buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Perlindunganmu dan juga berkat-berkatmu, berkat jasmani terlebih lagi berkat rohani. Saat ini Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua, tolong butakan mata Satan, butuhkan pendengarannya, penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi kebenaran kami, sehingga tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapanmu hari ini dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik kepada kami hari ini dan seterusnya dalam bentuk situasi kondisi apapun juga. Dan juga Bapak Yahweh bersama Adonai Yeshua, tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami, juga di mana kami berada dengan proteksi darah-Mu Tuhan Yesus Masiah, sehingga yang jahat, yang buruk dalam bentuk situasi kondisi apapun tidak dapat menjamah tubuh dan jiwa roh kami, juga di mana kami berada saat ini. Dan sekiranya di antara kami yang membuka celah, baik secara sengaja maupun tidak, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan Satan, juga kutuk-kutuk, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, udara, dan juga kutuk melalui mimpi. Dan sekiranya ada orang yang mengutuk kami, melontar kata-kata negatif pada kami, siapapun juga, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami kembalikan semua kepada mereka. Bapak Yahweh, Beshem Adonai Yeshua, terima kasih untuk daftar yang disampaikan mempelaimu pada saya perlu hari ini. Bahwa Yahweh bekerjalah dengan leluasa di setiap hati kami, beri kami kerendahan hati, mendengar, menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pelakunya yang setia. Dan berkati apa yang kami lakukan hari ini, dan semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapak Yahweh. Biarlah penyembahan pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak Beshem Adonai Yeshua. Dan Kau urapi peralatan yang kami pakai pada hari ini, biar semua berjalan lancar dari awal pertengahan sampai selesainya. Juga seluruh internet berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Terima kasih Bapak Yahweh sekali lagi untuk kasih setiamu. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masiah. Dalam nama-Mu yang kudus, yang penuh kuasa Engkau Tuhan Yesus Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sorry saudara, hari ini kita nyanyi Todaraba lagi ya saudara, karena ya itu saudara, kemarin itu perisainya itu perisai hidupku ya saudara ya, bukan cuma perisaiku tapi perisai hidupku. Jadi kurang pas itu ya, lupa nulis hidupkunya ya saudara ya, sorry. Dan sekarang kita mau semua mari kita memuji Todaraba ya, haleluya, dengan sukacita dari Bapak Yahweh, haleluya. Dimasyurkan, Yahweh Yesus layak dimasyurkan. Todaraba Yahweh Yesus, Yahweh Yesus layak diagungkan, layak diagungkan. Todaraba Yahweh Yesus, Todaraba Yahweh Yesus, Todaraba Yahweh Yesus, Todaraba Yahweh Yesus. Katakan Yahweh Yesus kekuatanku, Todaraba Yahweh Yesus, perlindunganku, Todaraba Yahweh Yesus, perisai hidupku, Yahweh
Yeshua perisai hidupku. Oh darah Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua kota bentengku. Oh darah Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua batu cadasku. Oh darah Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua kemuliaanku. Oh darah Yahweh Yeshua, amin. Oh darah Yahweh Yeshua, oh darah Yahweh Yeshua, oh darah Yahweh Yeshua, oh darah Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua Alpha dan Omega. Oh darah Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua nama yang ajaib. Oh darah Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua nama yang kudus. Oh darah Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua nama yang mulia. Oh darah Yahweh Yeshua, oh darah Yahweh Yeshua, oh darah Yahweh Yeshua, oh darah Yahweh Yeshua, oh darah Yahweh Yeshua. Katakan Yahweh Yeshua kekasih jiwaku, amin. Oh darah Yahweh Yeshua, haleluya. Yahweh Yeshua pencipta semesta. Oh darah Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua Tuhan dan Rajaku. Oh darah Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua Juru Selamatku. Oh darah Yahweh Yeshua, 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 darah Yahweh Yeshua, oh darah Yahweh Yeshua, oh darah Yahweh Yeshua, oh darah Yahweh Yeshua. Mau sekali lagi nyanyi, oh betapa indahnya, haleluya. Amin. Ya, mari kita siapkan, oh betapa indahnya ya saudara kalau kita berkumpul bersama saudara seiman, hidup di dalam kesatuan, haleluya ya. Puji Bapa Yahweh. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, betapa indahnya, dan betapa eloknya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Amin. Bahu rapat di kepala harus, menjemput jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bumi Sion. Kesana telah diperintahkan Yahweh agar berkanan kami curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya dengan semangat ya. Betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Dan betapa eloknya. Saudara seiman hidup dalam kesatuan. Amin. Haleluya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Haleluya. Baku rapat di kepala
Sakara. Curahkan Bapak Yahweh, curahkan. Katakan sama-sama pakurapan di kepala hari. Yang berjamur dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Yahweh agar berkata dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi pakurapan di kepala hari. Yang berjamur dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Yahweh agar benar-benar dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.
Silakan Ibu ada Safafah bisa pimpin dalam. Mari saudara kita baca Galatia 5 ya, seperti biasanya. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita. Dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah. Kamu telah menjauh dari anugerah. Sebab oleh roh karena iman kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasya Yeshua bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Bujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain. Tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman siapapun dia itu. Dan aku saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan sunat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengibiri dirinya saja. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perjinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama-sama nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Ya saudara, jadi saudara di sini Galatia 5, ya saudara ini yaitu ringkasannya, itu di mana kita ini sudah berdiri teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya adalah Yeshua Hamasya yang membebaskan kita. Jadi jangan sampai kita dibebani lagi dengan kuk perhambaan, kuk dosa maupun kuk perbudakan ya, yang terdapat di ayat 19 sampai 21 ya. Saudara, jadi hendaklah semuanya kita boleh kita sunat clean and clear dan boleh menghasilkan buah roh yang terdapat di ayat yang ke-22 ya, yang diawali kasih ya, dan diakhiri oleh self control ya saudara. Dan juga saudara kita bahwa kita ini sudah berlari dengan baik. Jadi jangan ada siapapun yang menghalangi kita sehingga kita tidak diyakinkan dalam kebenaran ya. Jadi bujukan itu bukan dari Bapak Yahweh, tetapi itu dari Bapak yang satunya. Jadi saudara juga harus waspada dan hati-hati terhadap ragi, karena ragi ini bisa mematikan ya saudara ya, bukan saja jasmani tapi juga rohani. Jadi waspada. Jadi saudara juga kita diingatkan kembali bahwa kita sudah dipanggil dalam kemerdekaan. Jadi jangan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan, tetapi hendaklah layanilah sebaliknya, yaitu dengan kasih seorang terhadap yang lain ya. Jadi karena saudara seluruh Torah digenapi di dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi jangan menggigit melahap seorang terhadap yang lain ya. Jadi kita harus saling mengasihi dan kita juga adalah milik Yeshua Hamasya. Mau nggak mau saudara kita harus yaitu melawan roh kedagingan ya, karena daging dan roh itu sangat berlawanan arus seperti air dan minyak ya, berlawanan satu dengan yang lain. Jadi mau nggak mau kita harus menurut, hidup dipimpin oleh roh, yaitu Ruah Yahweh Elohim yang selalu menuntun hidup kita senantiasa ya. Jadi kita nurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Haleluya, amin ya. Mari saudara kita berdoa untuk kita menerima daftar Elohim.
Saya merasakan hari ini Bapak Saudara, atmosfernya sangat berat sekali. Kuratapa shikirapa sakararaba shikatapa sakara. Kiratakarapa sakararaba shikitapa sakara. Kuratakarapa sakararaba shikitapa sakara. Bapak Yahweh Besem Adonai Yesus Hamasia, saat ini kami minta butakan mata Satan, buntu telinganya supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi bentuk situasi apapun. Kiratakaraba shikitapa sakarara. Kuratakaraba sakarara katakaraba shikitapa sakarara. Kiratakaraba sakarara sakarara. Selubungi kami semua manusia-manusia Elohim, para calon mempelai Yesua Hamasia Bapak Yahweh, baik pikiran kami, baik hati kami, baik angan-angan kami, baik telinga kami, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesua Hamasia. Kuratakaraba shikitapa sakarara sakarara. Kiratakaraba sakarara shikitapa sakarara. Kuratakaraba sakarara. Aku minta Bapak Yahweh, saat ini kami Bapak Yahweh bersepakat di dalam nama Yahweh Yesua Hamasia. Aku minta butakan mata Satan, buntu telinganya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi bentuk situasi apapun. Di dalam nama Yahweh Yesua Hamasia. Kiratakaraba shikitapa sakarara. Kuratakaraba sakarara shikitapa sakarara. Hari ini saya merasakan atmosfernya enggak karu-karuan. Kekeringan, banyak hati yang kering. Kiratapa shikiratakaraba sakarara. Kuratakaraba shikitapa sakarara. Kiratakaraba sakarara sakarara. Kiratakaraba sakarara katakaraba sakarara. Kiratakaraba sakarara katakaraba sakarara. Kiratakaraba sakarara sakarara. Kuratakaraba shikitapa sakarara katakara. Kiratakaraba sakarara katakaraba shikaratakara. Hati-hati engkau terhadap panah-panah berapi dari si Satan di dalam pikiran. Kiratapa shikitapa sakarara kutakarapa sakarara. Kiratakarapa shikitapa sakarara katakara. Kiratakarapa sakarara katakara. Kuratakarapa shikitapa sakarara katakarapa sakarara. Kuratakarapa shikitapa sakarara. Kiratakarapa sakarara katakarapa shikitapa sakarara. Kiratakarapa sakarara. Kami mohon favor-Mu Bapak Yahweh. Shikiratakarapa shikitapa sakarara katakara. Kiratakarapa shakararapa shakarara katakarapa. Kiratakarapa shikitapa sakarara. Kuratakarapa sakarara katakarapa shakarara. Kiratakarapa shikitapa sakarara. Kuratakarapa shakarara katakara. Untuk hari ini Bapak Yahweh kami mohon favor-Mu. Bapak Yahweh Engkau penuhi hati-hati yang kering gersang ini dengan hujan gerocok air kehidupan-Mu dari Syamayim. Kiratapa shikitapa sakarara. Kuratakarapa shikitapa sakarara. Basahi Bapak Yahweh dengan air kehidupan-Mu. Kiratapa shikitapa sakarara. Kuratakarapa shikitapa sakarara katakara. Terus Bapak Yahweh gerocok dengan air kehidupan-Mu dari Syamayim. Air itu biar mengalir, terus mengalir. Terus mengalir. Tengadahkan tangan, kedua tangan-Mu saudara. Kedua tangan-Mu arahkan ke hadirat Bapak Yahweh saat ini. Kira basahkan engkau yang ada di live Zoom, di YouTube, di mana saja engkau berada di tempat ini juga. Arahkan kedua tangan-Mu di hadirat Bapak Yahweh. Shikaratapa shikaratapa shakarara. Kiratakarapa sakarara katakarapa shikitapa sakarara. Kiratakarapa sakarara shikitapa sakarara. Bapak Yahweh Bishimadone Yesus Amasia. Saat ini Bapak Yahweh, yuratapa sakar tangan-tangan yang mengada di hadirat-Mu di Bapak Yahweh, saat ini kami angkat Bapak Yahweh. Iratapa shikiratapa sakarara. Sucikan, kuduskan, bersihkan Bapak Yahweh. Kiratapa shikiratapa sakarara. Kalau kiranya ada celah-celah Bapak Yahweh, kaki maupun tangan yang kotor di hadapan-Mu, pikiran yang kotor, telinga yang kotor, bersihkan saat ini di hadapan-Mu Bapak Yahweh. Kiratapa shikitapa sakarara bashikitapa sakara. Kuratakarapa sakarara. Bersihkan Bapak Yahweh. Oh, beri favor-Mu Bapak Yahweh. Shikitapa shikatapa sakarara. Kuratakarapa
Shikita Pakasapa Sakara. Air itu mulai mengalir. Kirata Pashikirata Tapashakara Rabashikata Pakasakara. Kirata Karabashikarata Karabasakara. Kirata Karabashakara. Terima air kehidupan dari Syamayim. Biar mengalir sampai ke hatimu yang kering. Shakarata Pashikirata Pasakara. Kurata Karabashikita Pasakara. Kirata Pashikarata Karabashikarata. Kurata Karabashikita Pasakara. Kirata Karabashikarata Pasakara. Kurata Karabara Bashikita Pasakara. Kirata Karabasakara Katakara. Kerucuk terus Bapak Yahweh. Kerucuk terus dengan air kehidupanmu dari Syamayim. Tidak ada satupun yang kekeringan air di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, di dalam Bapak Yahweh pikirannya dibersihkan oleh air kehidupan dari Bapak Yahweh. Shikarata Pashikirata Pashakarara. Kurata Karabashikita Pasakarara. Kurata Karabashikira Pasakarara. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih. Kami merasakan. Mereka sudah mendapatkan. Kirata Pasakarara Bashikita Pa. Mulai air itu akan mengalir. Terima. Katakan aku terima. Aku terima air kehidupan dari Syamayim, dari Bapa Yahweh di dalam Yesus HaMashiach. Untuk membasahi hatiku yang kering. Untuk menguduskan, menyucikan pikiranku yang kotor. Untuk membersihkan telingaku yang banyak sampah-sampah. Yurata Pashikita Pasakarara. Kirata Karakutakara Pashikita Pasakarara. Kirata Karabashikita Pasakarara. Kirata Karabashakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Untuk hari ini kami mengucap syukur luar biasa Bapak Yahweh. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih biar sukacita shalom itu turun saat ini. Dan saya merasakannya. Kirata Pashikirata Pasakarara. Mulai air itu sudah engkau kerucuk kepada mereka yang saat ini kekeringan. Oh Shikirata Pashaka, mereka membutuhkannya Bapak Yahweh. Kirata Pashikirata Pashakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus HaMashiach, kami minta terus Bapak Yahweh bekerjalah Ruah Yahweh Elohim dengan caramu yang dahsyat dan ajaib. Dan saat ini kami berdoa Bapak Yahweh untuk bangsa Israel, memberkati bangsa Israel senantiasa, yaitu berkat itu Bapak Yahweh keselamatan dari Yahweh Yesua. Paksakan kehendakmu dan rencanamu di dalam kehidupan bangsa Israel, biar mereka mau Bapak Yahweh, mereka mau mendengarkan dan mereka mau percaya, menerima, mengakui Yahweh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan terus Bapak Yahweh bekerjalah di dalam kehidupan kami terus. Bersihkan kami terus sampai kami Engkau siapkan menjadi mempelaimu Yeshua HaMashiach. Kurata Pashikira Pasakarara Pashakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh, biarlah Engkau juga kerucuk air kehidupan, bahkan juga minyak yang baru setiap hari di dalam kehidupan kami semua. Kurata Pashakarara Pashikita Pasakarara. Biar minyak itu tidak akan pernah berhenti, tapi mengalir setiap hari, setiap waktu Bapak Yahweh, setiap hari mengalir terus. Dan pelita kami tidak akan pernah padam dan tidak akan pernah terpadamkan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih. Dan saat ini Bapak Yahweh kami berdoa, Bapak Yahweh Engkau memberkati Bapak Yahweh mempelaimu Yosef Roy yang akan menyampaikan message-mu Bapak Yahweh, untuk membuka rahasia kingdom. Bapak Yahweh Engkau tolong biarlah pengurapan itu lain daripada yang kemarin. Terus berganti, tetap tambah dahsyat luar biasa. Terima kasih ya Bapak Yahweh Engkau urapi anointing dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya penuh dengan pengurapanmu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Oh kirata pashikirata pasakarar. Kirata karabashikita pasakarar. Terima kasih mulut saya selalu ingin untuk speaking tongue. Kirata pashikirata pasakarara bashakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, Engkau mengasihi. Engkau sangat mengasihi kami semua. Engkau sangat mengasihi kami. Sampai pun Bapak Yahweh
Engkau memberikan air kehidupan-Mu itu sampai saat ini kepada setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini, di Kingdom Living ini ya Bapak Yahweh, family Yahweh Yeshua. Kirata pasyakarara basyikita pasakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih. Engkau sungguh ajaib, kurata pasyikita pasakarara. Terus Bapak Yahweh, bukakan terus rahasia-rahasiamu kepada kami. Terima kasih, kami siap untuk menerima. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan saat ini kami berdoa Bapak Yahweh, kami minta aktifkan para malaikat-malaikat Yahweh Yeshua yang setia, para kerubim Yahweh Yeshua yang setia, untuk mereka berkeliling berkemah di tempat kami semua. Oh Bapak Yahweh, di semua rumah, yaitu manusia-manusia Elohim, para calon mempelai Yeshua HaMashiach. Mereka, oh Bapak Yahweh, Kau berlaksa-laksa supaya mereka menjagai. Oh Bapak Yahweh, selubungi Bapak Yahweh dengan selubung Yahweh Yeshua semuanya. Kirata pasyakarara, untuk mempersiapkan kami semua, perlengkapi kami dengan senjata Elohim. Kirata pasyakarara basyikita pasakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Oh Bapak Yahweh kami, oh karena kami tahu Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yesus ada di pihak kami, maka semuanya musuh-musuh kami dikalahkan dan sudah dikalahkan. Dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach kami menjadi pemenang dan hidup berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yesus HaMashiach. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan dan kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amen. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih kepada semua. Haleluya. Saya ucapkan sekali lagi sahabat shalom buat semua para calon mempelai Yesus HaMashiach dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bisa bergabung. Ya, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan melanjutkan dari time travel yang ke-52. Ya, time travel 52. Yang 51 kita bahas mengenai Seder Pesa. Dan hari ini kita akan melihat mengenai firstborn. Ya, firstborn itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah yang sulung. Ya. Saya harap saudara sudah membaca dari Shemot, dari kitab Keluaran, pasal yang ke-13, 13 dan 14. Mungkin hari ini cuma Shemot 13, pasal 13, Keluaran 13. Kita akan lihat dari penjelasan apa yang dituliskan oleh Moshe, karena Moshe yang menuliskan kitab Torah ini. Kita harus paham kata Torah itu mempunyai banyak makna. Ya, salah satunya adalah 5 kitab yang ditulis oleh Moshe. Itu disebut Torah juga. Jadi saudara harus paham. Dan kita lihat dari Keluaran ya, Shemot pasal 13. Saya akan bacakan, kita pakai ILT 3 saja ya. Jadi kita pelan-pelan. Kita baca ayat 1 dan 2. Dan nanti kita akan lompat ayat 12 dan 13. Ya, kita baca ya. Ayat 1, 2, 13, 14. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, khususkanlah bagiku setiap anak sulung, setiap yang pertama membuka kandungan di antara Bani Yisrael, di antara manusia dan di antara ternak, dialah milikku. Ya, kita akan lompat di ayat yang ke-12. Kita lompat ayat 12. Oke, sebentar ya, saudara ya, sebentar. Saudara dengar feedback atau background dari tempat saya atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ya, jelas ya, clear ya.
Ya, kita akan lanjutkan ayat 12. Maka engkau harus mengkhususkan bagi Yahwe setiap yang pertama membuka kandungan, dan setiap anak-anak hewan yang ada padamu yang pertama lahir, yang jantan, itu milik Yahwe. Ya, ayat 13. Dan setiap keledai jantan yang pertama lahir, engkau harus menebusnya dengan seekor kambing domba, dan jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan lehernya. Dan setiap anak sulung manusia di antara anak-anak lelakimu, engkau harus menebusnya. Siapa yang di sini anak sulung? Sulung. Oke, tapi dalam pengertian yang barusan kita baca, yang perempuan disqualify. Jadi, ya, kita harus lihat termnya terlebih dahulu. Yang dikualifikasikan di sini adalah sulung dan laki-laki. Bisa lihat di sini ya. Jadi sulung dan laki-laki. Jadi puji Bapak Yahwe kalau saudara lahirnya di abad 20, abad 20. Iya kan? Jadi enggak kepengaruh dengan apa yang tertulis di sini. Apa yang tertulis di sini dikatakan kalau anak sulung, ya, laki-laki, baik itu manusia atau maupun hewan, itu harus ditebus. Harus ditebus. Berarti kalau anak sulungnya yang keluar betina atau perempuan, hewan betina, manusia perempuan, ya enggak usah ditebus. Tapi begitu anak laki, harus ditebus. Saudara bisa lihat ya. Dan nebusnya harus pakai kambing atau domba. Saudara bisa lihat. Ya, pakai kambing atau domba. Kalau tidak ditebus, maka misalnya dia punya keledai, punya kuda, punya sapi atau apapun, tidak ditebus. Yang ditulis keledai, sapi saya nggak tahu. Maka harus dipatahkan lehernya, alias dimatikan, dibunuh. Karena yang keluar pertama dari kandungan dan laki-laki itu milik Yahwe. Saya bisa lihat, hari ini berlaku hari ini? Iya. Ya, jawabannya tidak, karena sudah lewat. Berarti Torah tidak berlaku. Betul? Saudara jangan terkecoh, salah. Salah, bukan berarti Torah tidak berlaku. Ingat, Torah itu banyak bagiannya. Ya, betul kan? Banyak bagiannya. Ini kan salah satu bagian saja yang berbicara mengenai siapa. Nah, itu dia. Ya, mengenai apa? Nah, kalau kita teruskan baca di dalam ayat 14 dan 15 dan 16, kita akan lihat. Ya, kita baca lagi ya. Dan akan terjadi, jadi pasti akan terjadi. Apabila anak laki-lakimu bertanya di kemudian hari, karena yang ditebus itu anak laki-laki, dia pasti tanya. Ya, dengan mengatakan, apakah artinya ini? Engkau harus mengatakan kepadanya. Ini perintah Elohim Yahwe. Dengan kekuatan tangannya, Yahwe telah membawa kita keluar dari Mesir, dari Misraim, dari rumah perbudakan. Dan terjadilah ketika Firaun mengeraskan hatinya, menolak untuk menyuruh kita pergi, Yahwe membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya aku mengorbankan kepada Yahwe setiap anak sulung yang jantan dari hewan, dan aku menebus
tebus setiap anak laki-lakiku yang sulung. Saudara bisa lihat, jadi ini menjadi satu peringatan untuk orang Israel untuk tetap ingat bahwa Elohim Yahweh mengeluarkan Israel dari perbudakan Misraim yang lamanya 430 tahun. So bisa lihat, dikeluarkan, dan pada saat dikeluarkan, ternyata ada korban. Ya, korbannya di mana? Yaitu anak sulung Mesir dibinasakan. Ya, anak sulung Mesir dibinasakan. Karena itu, ya, sebagai penggantinya, maka setiap anak sulung Israel laki-laki harus ditebus. Ya, ini karya penyelamatan. Ya, karya penyelamatan, dan karya penyelamatan ini sebetulnya bicara tentang siapa? Ya, tentang Yesua. Ya, ini bicara tentang Yesua. Jadi Israel sudah dikasih kode-kodenya mengenai peristiwa yang sesungguhnya akan terjadi, karena ini hanya gambaran. Israel keluar dari Misraim, umat pilihan Elohim Yahweh keluar dari dunia ini. Ya, dan dikeluarkannya umat Elohim ini bukannya tidak ada harga, ada harga yang dibayar. Saya bisa lihat ada substitute, ada penggantinya, ada harga yang dibayar. Kita akan lihat pelan-pelan. Yang berikutnya ayat 16. Ya, kita lompat sedikit ya. Kita lihat ayat 16. Dan hal itu, balik lagi ya, Keluaran 13, Syamot 13 ayat 16. Dan hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan pita pada dahimu, karena Yahweh membawa kita keluar dari Mesir dengan kekuatan tangannya. Tanda pada tangan dan dahi. Kalau kita lihat, ini yang disebut sebagai, yang saudara biasa lihat, yaitu yang dipakai oleh orang Israel saat berdoa, namanya tefillin. Ya, tanda pada tangan dan pada dahi. Supaya terus diingat, tidak boleh dilupakan. Ya, kenapa tidak boleh dilupakan? Karena manusia pada dasarnya pelupa. Ya, pelupa. Kalau sudah banyak pertolongan, lupa. Dan itu sudah dibuktikan. Kalau kita buka di dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim. Orang Israel melupakan Elohim Yahweh. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ya, Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ayat yang ke-7. Brother Reno bisa tolong bantu baca. Hakim-Hakim 2 ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Yahweh semasa Yosua hidup, dan semasa para tua-tua yang umurnya lebih panjang dari Yosua, yang telah melihat semua perbuatan besar Yahweh yang dia lakukan untuk Israel. 13. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Baal dan kepada Ashtoret. Iya, saudara bisa lihat, pada saat mereka sudah diberi keamanan, kenyamanan, banyak hal yang baik, dan setiap firman Elohim Yahweh digenapkan, mereka lupa, mereka meninggalkan Elohim Yahweh. Saya bisa lihat,
Karena itu Elohim Yahweh kasih tanda-tanda peringatan supaya nggak lupa. Mengapa saudara dan saya pakai talit pada saat ibadah? Beberapa di antara saudara pakai pashmina. Yang laki-laki jangan pakai pashmina ya, nanti kacau ya suasananya, mengerikan sekali. Ya, kalau perempuan silahkan pakai talit, tidak masalah, tapi laki-laki jangan, dilarang keras pakai pashmina. Nanti kacau. Ya, nanti kacau. Kalau perempuan pakai pashmina nggak masalah, pakai talit juga nggak masalah. Mengapa kita pakai? Karena ada makna spiritual yang luar biasa. Kita mengakui kita di bawah tudung Elohim Yahweh. Saat saudara masuk ke rumah, saudara juga bisa pasang yang namanya mezuzah. Ya, mezuzah. Siapa yang pasang mezuzah di rumahnya? Ada yang pasang? Pasang, ya oke, puji Bapak Yahweh. Pasang mezuzah. Ada yang belum tahu mezuzah? Belum tahu? Tahu, Belum Pak. tahu. Sudah tahu ya? Oh, belum tahu? Oke, baik. Saya akan tunjukkan kepada saudara supaya saudara nggak bingung. Mezuzah. Ya, mezuzah. Ya, mezuzah ini biasanya diletakkan di ambang pintu. Ya, inilah mezuzah. Ya, ini mezuzah. Dan di mezuzah itu ditaruh di pintu, ya, di ambang pintu, dan kemudian dilekatkan di sana pintu masuk, sehingga pada saat masuk kita diingatkan, ya. Di mezuzah itu ada huruf, dan huruf yang selalu dipasang di sana adalah huruf shin, nggak huruf yang lain. Ya, dan di dalamnya ada kertas Torah kecil gitu. Saya bisa lihat itu sebagai pengingat, bukan pengusir setan. Ya, beda dengan orang-orang yang taruh tulang babi di pintu. Nah, itu pengusir setan. Setannya yang tidak suka makan babi. Ya, itu dia. Tapi ya, setan hanya membodohi saja sehingga mau ditaruh tulang babi, tulang sapi, tulang ayam atau tulang apapun, ya, bahkan tulang kecoa mungkin sekalipun, ya tetap setannya masuk di sana. Saya bisa lihat itu artinya bukan di situ. Kalau di barat, di sini mereka pakai yang namanya sepatunya kuda. Tahu sepatunya kuda? Sepatu kuda. Mereka pakai itu. Dulu saya tidak ngerti. Kenapa kok ada yang pakai seperti itu? Ternyata itu penolak setan. Jadi setannya kalau tidak mau pergi dilempar sepatunya kuda. Kira-kira seperti itu kepercayaannya, ya kan? Tapi apakah bisa setan dibalang pakai sepatunya kuda? Tahu ya dibalang ya? Dilempari begitu? Ya tidak bisa, ya kan? Ingat ya, jadi pengertian mezuzah itu bukan pengusir setan, bukan, tapi pengingat bahwa Elohim Yahweh menjagai saudara dan saya di rumah saudara pada saat masuk, pada saat keluar. Ya, itulah mezuzah. Nah, kita kembali. Masalah yang sulung. Ingat, yang sulung harus laki-laki. Mengapa? Karena itu mengarah kepada Yesua. Kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Silakan Brother Reno. 1 Korintus 15 20 sampai 23. Enggak, keluar nggak suaranya? Belum keluar, Pak. 20. Namun sekarang
Hamasya telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. 21. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. 22. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Hamasya. 23. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasya sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik Hamasya pada waktu kedatangannya. Iya. Yeshua adalah yang sulung. Dia yang utama dari segala-galanya. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, dia sudah ada. Karena itu dia nyatakan di dalam Tanakh, namanya adalah Yahweh. Lihat tangan, lihatlah paku. Yod he waw he. Ya, jadi sudah dinyatakan, dia sudah ada. Dan itu dinyatakan karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itulah misi penyelamatan. Dimulai dari namanya, yaitu Yahweh. Ya, jadi perayaan buah sulung ya. Kalau kita ada 7 hari raya, kita sudah tahu ya. Juga ada yang namanya perayaan Yom Habikurim, perayaan buah sulung. Itu bicara mengenai Yeshua. Dan kalau kita merayakan buah sulung, maka jatuhnya harus pada hari yang keberapa? Yang pertama setelah Pesak. Ya, hari yang pertama. Jadi kenapa jatuhnya selalu hari pertama? Karena sulung, Alef, ya, yang mula-mula. Jadi untuk mengingatnya itu lebih gampang. Itu cara Elohim Yahweh. Lah orang Kristen yang di luar sana ngerayain buah sulung tidak? Ya tidak. Dunia merayakan buah sulung, mereka kagak ngerti. Saya bisa lihat karena apa? Karena setan tidak mau manusia punya pengertian yang seperti saudara dan saya miliki. Nek setan kebobolan, bangkrut dia. Saya bisa lihat, tidak laku dia. Kalau orang-orang banyak mengerti mengenai buah sulung, yaitu Yeshua, sudah, habislah dia ceritanya. Saya bisa lihat, ini pengertian yang luar biasa. Kalau saudara bisa memahami masalah buah sulung, itu dahsyat sekali. Dialah Yeshua dan selalu jatuhnya pada hari pertama. Pada hari pertama. Ya, Israel ngerayain buah sulung nggak? Enggak, Pak. Ada. Rayain, Pak. Alasannya cuman diganti penghitungan Omer. Ya, tapi perayaan Yom Habikurimnya nggak ada. Tapi ya diganti unjukan itu katanya. Tapi ya, well, kita sudah tahu penggenapannya pada saat Yeshua. Kita tahu Yeshua bangkit pada hari keberapa? 7. Hari ke-7, hari Syabat. Ya, Syabat dia bangkit dan pada hari yang ke-8, 8 itu sama dengan 1, betul? Karena putarannya cuma 7. Hari pertama dia naik ke Shamayim sebagai unjukan. Dan sebelum itu terjadi, dia sempat mau ditahan oleh Maria Magdalena. Masih ingat peristiwa itu? Yeshua berkata, kamu jangan tahan aku belum kembali kepada Bapa. Itulah sebetulnya Yom Habikurimnya itu di situ. Itulah unjukannya itu ada di situ. Nah, jadi kita lihat ya, itu yang sulung. Nah, uniknya kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat 22, coba kita buka ya. Ibrani pasal 12. Ayat 22. Saya akan bacakan. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion dan ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem sorgawi
dan kepada berpuluh-puluh ribu malaikat, kepada kumpulan dan jemaat atau gereja yang sulung yang telah terdaftar di Syamayim di sorga, dan kepada Elohim, hakim semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Ayat ini bicara mengenai apa? Ayat ini bicara ya mengenai, dikatakan ayat 18, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan yang menyala dengan api, juga kepada kekelaman dan kegelapan dan angin badai. Ingat, Israel saat mau menghadap Elohim Yahweh di Gunung Sinai, ya, dalam perjalanannya menuju ke Kanaan saat itu, ini yang terjadi, yaitu ayat 18. Tetapi penulis kitab Ibrani mengatakan, kalau kamu datang kepada Elohim sekarang nih, jadi masanya sesudah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yeshua, itu tidak lagi sama seperti orang Israel yang menghadap Elohim Yahweh saat perjalanan dari Misraim menuju Kanaan. Nggak seperti itu. Nggak seperti, kamu nggak boleh menyentuh gunung itu. Kan betul kan? Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran. Nanti kita akan sampai di sana. Nggak boleh menyentuh. Siapa yang menyentuh, dibunuh. Saudara bisa lihat. Dan menakutkan sekali. Tapi penulis Ibrani mengatakan, kamu tidak datang kepada suasana yang seperti itu. Tetapi kamu datang kepada Gunung Sion, kota Elohim, Yerusalem sorgawi. Tetap dikatakan Yerusalem sorgawi, tapi ini masih term sebelum Yerusalem yang baru. Saudara bisa lihat? Dan kepada berpuluh-puluh ribu malaikat. Jadi kalau saat saudara masuk di dalam hadirat Bapa Yahweh, itu di sekitar saudara itu berpuluh-puluh ribu malaikat-malaikat itu di sekeliling saudara. Kemudian di sana adalah Yerusalem yang sorgawi, bukan yang baru, yang sorgawi dulu. Dan kemudian dikatakan kepada kumpulan gereja atau jemaat yang sulung. Ya. Dan kepada orang-orang benar yang telah disempurnakan. Ini orang-orang yang bangkit pada saat Yesua mati dan bangkit, mereka keluar dari kubur. Matius pasal 25. Saudara bisa lihat di situ. Ya. Jemaat disebut sebagai yang sulung juga. Karena itu, kalau Yesua buah sulung dirayakan hari pertama, hari Minggu, bukan Dewa Matahari ya, hari Minggu, berarti tubuhnya para calon mempelai Yeshua HaMashiach dan mempelai Yeshua HaMashiach yang disebut yang sulung merayakan Shavuot pada hari ke-50 setelah hari Minggu jatuhnya, Pak. Pada hari Minggu, pada hari pertama, 50 pada hari pertama. Bisa lihat, memang Shavuot 50 hari, tapi jatuhnya pada hari apa? Hari Minggu. Hitung aja. Hari pertama juga, karena kepala kita hari pertama, saudara dan saya juga hari pertama. Kita baca. Kok bisa begitu? Lihat doanya Yesua. Lihat doanya Yesua. Di dalam Yohanes, pasal 17, ayat 11. Yesua berkata, aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah murid-murid. Dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Ini 11 murid, supaya mereka dapat menjadi satu,
sama seperti kita. Jadi satu loh. Jadi satu kesatuan. Kemudian, ini untuk murid-murid. Mungkin saudara berpikir, wah itu kan buat murid-murid. Saya bilang tidak. Karena kalau kita coba lihat di dalam ayat 20 dan 21, dikatakan, aku memohon dan aku memohon bukan mengenai hal-hal ini saja, tetapi juga mengenai mereka yang akan percaya kepadaku melalui perkataan mereka. Perkataan siapa? Perkataan murid-murid. Ya, supaya semua menjadi satu. Ya, sama seperti engkau, ya Bapa, ada di dalam aku, dan aku ada di dalam engkau, agar mereka juga menjadi satu di dalam kita. Ingat, kenapa Yesus katakan kita di sini? Karena dari sudut pandang manusia, untuk mewakili manusia di hadapan Elohim Yahweh, dia pakai kata kita, sehingga dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Saya bisa lihat, jadi saudara dan saya yang tidak lihat langsung Yesua, tapi saudara dan saya percaya beriman kepada Yesua, kita dijadikan satu. Dahsyatnya ayat 22. Ayat 22 ini dahsyat. Perhatikan, baca pelan-pelan. Dan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Diulangin lagi terus, saudara. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu, dan supaya dunia mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku dan mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Tidak ada bedanya. Luar biasanya kemuliaan yang Elohim berikan kepada Yesua. Ingat ya, ini bukan masalah dua pribadi, tidak. Tetapi karena Yesua mewakili saudara dan saya, kemuliaan itu diberikan kepada saudara dan saya juga, supaya nantinya saudara dan saya jadi satu. Sekarang pun saudara dan saya sudah diperhitungkan menjadi satu. Ini doa Yesua. Saya bisa lihat, selama dengan kondisi, saudara tidak undur, saudara tidak keluar dari rencana Elohim Yahweh. Kalau sampai nanti malam saudara dengar pengajaran, dan saudara mengatakan, saya pegang Yahosua, selesai hidupmu. Saudara bisa lihat, atau saudara berkata, saya pegang Yahsua. Oke, habis hidupmu. Karena namanya adalah Yahweh di dalam Yesua. Saudara bisa lihat, hanya nama itu saja yang menyelamatkan. Kita harus paham, nama tidak boleh diganti-ganti. Saya bisa lihat, tidak boleh diganti-ganti. Namanya tetap Yesua. Ya, hati-hati. Jangan sampai keluar, terkontaminasi dengan nama-nama yang tidak mempunyai dasar. Yahweh itu 4 huruf. Yesua itu 4 huruf. Ya. Dan maknanya sama. Lihat tangan, lihat paku. Yang satu, Yesua adalah lihatlah tangan yang dihancurkan dengan paku. Mata yang melihat tangan yang dihancurkan. Yodshin waw ayin dengan paku. Sama maknanya. Jadi tidak boleh diganti-ganti. Harus hurufnya 4. Kenapa hurufnya 4? Banyak makna. Pintu. Sudah bisa lihat? Kemudian, apa yang lagi? 4.000 tahun. 4.000 tahun. Itu bicara mengenai 4. Ya, tidak bisa diganti-ganti.
Saudara paham? Mengenai anak sulung. Ya, sebenarnya saya mau lanjutkan mengenai substitute dan Yom Kippur. Tapi saya lanjutkan minggu depan aja. Jadi kita belum selesai. Ya, nggak apa-apa kan? Pelan-pelan, tapi saudara bisa memahami. Saudara jangan keluar dari apa yang Elohim Yahweh sudah berikan. Inilah mengapa alasannya Yakov mengejar hak kesulungan. Saya bisa lihat, inilah rahasianya. Karena dia mau disamakan dengan penciptanya, yang adalah sulung. Dia mau disamakan dengan Mesias yang akan datang, yang adalah sulung. Dan dia mau disamakan dengan yang dia sembah, yang mati, yang berkorban, yang darahnya dicurahkan, yaitu Yesus. Karena itu dia kejar. Otaknya mikir, aku lahir sudah berusaha. Tangane cacakku, tahu cacak? Oh ya, cacak ya. Cacak itu beda dengan cecek. Tahu bedanya? Bedanya tahu ya? Cacak dan cecek, enggak tahu. Oh, enggak tahu bedanya. Ya, kalau cecek itu dimakan. Iya kan? Bisa jelasin cecek? Ya, udah. Kalau cacak jangan sekali-kali dimakan. Ya, tahu ya, cacak itu kakak. Kakak laki-laki. Cacak. Kalau cecek apa itu ya? Biasanya itu ada di gudeg itu. Di gudeg itu dikasih cecek itu. Betul ya? Apa itu namanya? Recek, Bahasa Inggrisnya krecek. Pak. Itu recek. Krecek, ya krecek itu bagian Jakarta. Kalau Surabaya namanya cecek. Ya, enggak pakai K, langsung pakai cecek. Begitu saja. Paham ya? Krecek itu Jakarta. Begitu ya. Saudara paham di situ? Dia sudah berusaha, tangannya keluar dulu, dia pegang tumitnya, pegang, tapi masih kalah, keluar dulu. Tapi dia tidak kalah berpikir, gimana caranya supaya aku jadi yang pertama? Secara fakta ini sudah tidak mungkin. Bayangin saudara, lihainya Israel, kan namanya ganti dari Israel kan? Melampau ya sampai hari ini lah lihainya kayak gitu saudara. Betul kan? Padahal Iran sudah kasih bocoran. Hati-hati loh. 60 hari kamu dikasih sama si siapa itu namanya? Si Don, ya kan tahu ya? Donald Trump. Si Mr. Don itu kasih tahu kamu 60 hari, sudah dikasih bocoran, kamu akan diserang. Ya loh, nggak percaya. Ya meremehkan orang yang diurapi, bangsa yang dipilih Bapak Yahweh. Bubar, hancur. Saudara bisa lihat. Ya, itu kan strateginya, kemarin saya jelaskan itu strateginya dari zaman hakim-hakim, ternyata tidak. Ternyata itu strateginya sudah dari Abraham. Ingat, Abraham dengan berapa orang mengalahkan 5 raja. Iya kan? Masih ingat waktu menyelamatkan Lot? Ya, dia serang dengan cepat malam, langsung bubar 5 raja loh, saudara. Bubar, bayangin dia cuma 318 kalau nggak salah, 300. Betul kan? Langsung tebal, tahu tebal? Ya, itu bahasa Afrika Selatan. Tebal langsung, bukan tebal, tebal. Ini sing Surabayaan pasti ngerti. Ngerti ya? Langsung KO, knock out, bubar 5 raja. 5 raja. Gak main-main. Bandingkan Iran sama Israel, luas mana? Ayo, lihat aja di peta. Iran tuh luasnya luar biasa. Tapi dia disunat habis. Clear and clean.
Hancur dia. Iya kan? Ngelawan umat pilihannya Bapak Yahweh. Rasain. Saya bisa lihat hak kesulungan. Kecil-kecil gitu, tetap Israel itu yang sulung. Wah, luar biasa. Iya, puji Bapak Yahweh. Tapi ingat, Israel masih punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tidak mengakui Sang Mesias Yesua. Ya kan? Nah, disinilah kesempatan saudara dan saya. Langsung menyelinap masuk. Nyalip, tahu nyalip? Mendahului mereka. Mengambil alih. Disalib. Iya kan? Didului. Saudara dan saya dulu bukan anak sulung. Tapi saudara dan saya dijadikan jemaat sulung. Luar biasa. Dahsyat luar biasa. Tetap berjaga-jaga. Tetap perlengkapan senjata Elohim. Tetap berakar, bertumbuh, berbuah. Amin. Jangan kena pengajaran-pengajaran yang nggak jelas. Comot ayat nggak karu-karuan. Wah, rugi nanti. Tetap kokoh sampai harpazo. Sesudah harpazo terserah kamu. Karena sudah fix. Nggak akan balik lagi. Betul kan? Tidak mungkin setelah harpazo jatuh dalam dosa, nggak ada cerita nih, saudara. Iya kan? Ya tetap sudah untuk selama-lamanya sudah. Saya bisa lihat fokus kepada Yesua. 5 gadis yang bijaksana. Amen. Haleluya. Saya sudah kelebihan, tapi minggu depan saya akan lanjutkan mengenai substitute. Ya. Tetap pembahasan kita di dalam Shemot pasal yang ke-13. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMashiach untuk anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Engkau bawa kami yang dulunya tidak ngerti apa-apa, tapi sekarang Engkau perlengkapi. Ini satu anugerah yang dahsyat, sehingga kami boleh diperhitungkan sebagai jemaat sulung. Kami boleh diperhitungkan dengan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Menjadi satu di dalam Yesua. Terima kasih Bapak Yahweh. Ya, setiap yang mendengar kebenaran Dafar Elohim ini boleh terus tetap kokoh di dalam Engkau. Tidak ada satu yang undur, tapi semuanya boleh bertumbuh, berbuah, dan berbuah semakin lebat untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur, dan banyak jiwa boleh mendapatkan pemahaman yang jelas melalui Dafar Elohim ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Memberkati setiap para calon mempelai Yesua HaMashiach yang mendukung ministry ini dan menaburkan benih-benih penaburan di dalam nama Yesua HaMashiach, biar setiap benih-benih penaburan yang ditabur menjadi benih-benih yang unggul. Saudara boleh angkat tangan saudara bagi para penabur. Di dalam nama Yesua HaMashiach, benih-benih ini menjadi benih yang unggul. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Kemuliaan Bapa Yahweh dinyatakan dengan ajaib. Biar penaburan ini menjadi rewards yang kekal untuk selama-lamanya. Memberkati hidup mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka mintakan di hadapan Bapa Yahweh. Engkau boleh menjawab doa-doa mereka seturut kehendak Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, terima kasih, sungguh dahsyat pekerjaanmu. Terima kasih Elohim Yahweh, kami mengucap syukur di dalam nama Yesua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh
Dalam nama Yeshua HaMashiach dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, masuk dalam pesta kawin anak domba, menerima rewards yang kekal, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan diteruskan sampai dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan di dalam ruah Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom. Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh
selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yosef Itu Pak Yosef Roy. Ayo yang berkati. Terima kasih Ketemu besok. Terima kasih Bu Fang Fang, Arizona. I love you. Yosef Roy, Bu Hada Sabang Arizona, Bapak Yahweh memberkati. See you tomorrow.